Oke, nah selanjutnya kita bahas juga nih. Jadi tadi kan kita udah mengenal nih besaran-besaran, satuan-satuan ya gitu ya. Nah, sekarang ada yang namanya sistem satuan internasional. Jadi ibarat kata gini deh, kalau misalnya kalian ya beli beras di pasar, oke, Bu, saya mau beli beras. Berapa mau beli berasnya? 1 kilo gitu. Nah, pasti ya dia kan bakal nimbang tuh ya, dan 1 kilo tuh bakal segitu ya, paham nggak? 1 kilo beras tuh bakal segitu. Kalau misalnya kalian ini 1 kilo beras ya, kalau misalnya kalian pergi ke pasar lain ya, kalian bakal beli beras dan bilang juga ke penjualnya, Bu, saya mau beli beras 1 kilo, itu juga pasti bakal dapatnya segitu, karena sudah ada kesepakatan ya bahwa 1 kilo itu beratnya emang segitu. Nah, sekarang kita harus perlu tahu kenapa ya 1 kilo itu segitu ya. Itu jelas adalah suatu perjanjian internasional ya, bahwa 1 kilo tuh beratnya akan segitu, 1 detik tuh lamanya akan segitu ya. Jadi berbagai pertemuan telah dilakukan para ilmuwan untuk membicarakan sistem satuan yang berlaku bagi semua negara ya. Jadi sistem ini disebut adalah satuan internasional. Oke. Nah, satuan internasional itu merupakan sistem satuan yang baik ya, tentu saja, karena memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini adalah persyaratan satuan internasional. Yang pertama, bernilai tetap. Oke, jadi misalnya kalian tadi kayak beli di warung nih, misalnya beras 1 kilogram itu pasti akan segitu, dia nggak akan berubah-berubah gitu kalau mau belanja dimanapun, kecuali timbangannya rusak ya. Kalau misalnya timbangannya benar, itu pasti akan segitu. Lalu yang kedua, mudah ditiru. Kalau nggak mudah ditiru ya, kalau nggak mudah ditiru nanti pedagang-pedagang malah kesulitan ya nggak sih? Kayak misalnya gimana cara nimbangnya 1 kilogram, gimana-gimana, itu bakal sulit. Jadi harus mudah ditiru ya. Lalu dapat dipakai di mana-mana. Oke, atau namanya bersifat universal lah ya, di mana-mana. Jadi 1 kilonya di sini sama 1 kilonya di Belanda, 1 kilonya di Amerika tuh bakal sama semua. Nanti kenapa? Nah, kita bakal bahas selanjutnya. Oke. Nah, satuan internasional terdiri dari sistem ya. Ada 2 sistem di sini. M, K, S namanya. Lalu C, G, S. Nah, ini apa nih? Nah, sistem MKS ini adalah cara menyatakan besaran dengan menggunakan satuan meter, kilogram, dan second. Sementara CGS ya menyatakan besaran dengan menggunakan satuan sentimeter, gram, dan second. Ya. Nah, jika diamati yang sama, sistem MKS CGS itu berdasarkan pada satuan untuk panjang, masa, waktu ya. Panjang, masa, waktu. Nah, ini kita akan bahas 3 satuan pokok ini ya. Jadi yang namanya panjang, masa, dan waktu. Oke. Nah, pertama nih kita bakal bahas panjang. Kita akan mulai dengan konversi satuan ya. Ini bakal agak asik soalnya ini benar-benar penting banget nih buat dipelajarin ya. Nah, 1 meter standar ya, 1 meter standar adalah panjang jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa udara dalam waktu 1/299,792,458 second. Ini nggak usah dihafal, ini cuma pengetahuan aja. Artinya cahaya itu adalah salah satu yang bisa dijadikan objek kita buat mengukur sesuatu. Oke. Nah, dari meter standar ini yang ditetapkan, ya, ini nggak usah dihafal, ini sungguh ini cuma untuk pengetahuan aja, oke? Nggak usah pusing sama ini ya. Ini santai aja. Ini kita fokus sama 1 meternya ini, oke? Nah, ini dari meter standar yang ditetapkan, satuan panjang yang lainnya itu bisa diturunkan dari ini. Oke, pernah dengar tentang kilometer? HM, sorry, ini bisa H kecil. Oke, HM, dam, M, DM, CM, MM. Ya, ini adalah 1 kilometer ya. Kilometer 1000 meter atau 10 pangkat 3 meter. Ini bakal terus turun. HM ini 100 meter, ini 10 meter ya. Ini 1 meter. Kan sama nih. Meter. Ya. Nah, ini 0,00 sorry. Ini kan DM ya. 0,1 meter. 0,01 meter. Ini 0,001 meter. Ya. Ini kita konversi satuan namanya ya.
Jadi ini ada berbagai macam cara penyebutan ya, kilometer, HM, dan soalnya kadang kalau misalnya gini kita mau nyebut panjang jalannya itu 1 kilometer gitu, itu lebih enak ya daripada kita ngomongnya sepanjangnya jalan itu berarti 1000 meter gitu. Atau kalau misalnya kita ukur ternyata panjang penggaris ini 30 cm gitu. Nah, kita kesulitan ya kalau misalnya kita harus ngomong berarti panjangnya 0,3 meter lah kayak gitu. Kan susah, kita harus punya banyak opsi nih. Ini buat mempermudah aja sebenarnya ya. Lalu ada yang kedua, ini habis kita belajar panjang ada massa. Oke. Nah, massa ini satuan kilogram standar ya. Kilogram. Massa kan kita tadi pakai kilogram. 1 kilogram standar adalah massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kalian tanya 1 kilo tuh kalau di mana-mana biar sama, gimana sih cara taunya? Ya kalian ambil 1 liter air murni terus kalian dinginin sampai 4 derajat Celcius. Itu 1 kilo ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nimbang sesuatu nih pakai neraca yang kayak di pasar-pasar gitu ya, dan kalian kehilangan 1 kilonya misalnya ya, kalian ambil aja air murni ya 1 liter, terus kalian dinginin sampai 4 derajat, nah itu beratnya itu pasti 1 kilogram, di mana-mana bakal sama ya. Itu adalah besaran yang tetap gitu. Oke. Nah, ini satuan massa yang lain berdasarkan kilogram tuh ada banyak ya. Ada namanya ton, ada namanya kuintal. Oke, ada HG, DAG, SD udah pernah belajar sih, gram, terus ada miligram ya. Kalau 1 ton ini 1000 kilogram. Oke, 1 kintal ini 100 kilogram. Jadi misalnya beli beras 1 kintal 100 kilogram ya. Tuh HG ini 0,1 kilogram. DAG 0,01 kilogram ya. Terus gram itu 0,001 kilogram. Itu miligram nolnya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya kilogram. Terus 10 pangkat min 6 kilogram. Kita biasa tuliskan dengan cara seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir, tadi ada panjang, ada massa, terus yang ketiga ini yang penting, gak kalian pentingin adalah waktu. Misterius sekali yang namanya waktu ini ya. Waktu itu terus berjalan. Oke. Nah, ada sebenarnya metode untuk menentukan berapa sih sebenarnya kita ngitung waktu itu gimana caranya ya. Jadi 1 second standar ya, 1 detik kita. Itulah waktu yang diperlukan oleh atom cesium ya. Cesium nomor 133. Nah, ini kalau misalnya kalian penasaran kayak gini-gini, besok mungkin bisa kuliah di teknik nuklir nih. Kita kalian bakal bahas banyak tentang ginian. Ini kan zat-zat radioaktif ya, dia meluruh. Ya. Jadi atom cesium ini bisa meluruh nih ya. Untuk bergetar ya, ketika dia meluruh kan dia harus bergetar dulu tuh. Bergetarnya sebanyak 9192 631 770 kali. 9 apa nih? Berarti 9 miliar kali ya. Jadi dia bergetar sangat cepat ya. Jadi selama 1 detik itu dia bergetar sebanyak nih. Berapa kali ini? Inilah standar internasionalnya gimana ngitung 1 detik ya. Si atom cesium meluruh ini. Dan dia bergetar sebanyak berapa kali ini. Ini nggak usah diapain, coba pengetahuan aja. Oke. Ini yang penting 1 secondnya ini. Ya, dan konversi waktu ini cuma terbatas, satuan yang biasa kita pakai ya itu 1 menit, ada 1 jam, ada 1 hari. Oke. 1 menit itu 60 second ya, udah tahu lah ini lah jelas ya. 1 jam ada berapa menit berarti? Ada berapa menit, yang itu adalah 3600 second, dan 1 hari 86.400 second nih ya. Jadi kita udah belajar nih, ada konversi dari panjang, massa, dan waktu.